Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini selalu diberi kesehatan ya untuk mengikuti pelajaran fikih ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih, yaitu dengan judul atau dengan bab melaksanakan sholat Jumat. Ya, pada pertemuan kali ini sebelum saya memulai, saya harap kepada adik-adik semua untuk membuka bukunya masing-masing, yaitu buku LKS dan buku paketnya. Kemudian sebelum memasuki pembelajarannya, saya mengimbau juga untuk tidak men-skip videonya ya, karena di sini banyak informasi penting yang nantinya akan adik-adik pelajari. Kemudian langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang melaksanakan sholat Jumat. Ya, untuk lebih afdalnya lagi supaya pertemuan kali ini bisa bermanfaat atau lebih barokah, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya. Kita membahas mengenai pengertian sholat Jumat terlebih dahulu. Jadi apa itu sholat Jumat? Ya, sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat dengan syarat dan ketentuan atau dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, jadi seperti itu ya pengertian dari sholat Jumat, yaitu diingat-ingat lagi bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah khutbah pada waktu zuhur, terus kemudian di hari Jumat dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dalam melaksanakan sholat Jumat itu terdapat ketentuan-ketentuan yang harus kita capai ya. Ketentuannya itu apa saja? Yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan syarat wajib sholat Jumat. Terus kemudian yang kedua, yaitu kita harus memperhatikan juga syarat sah sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan rukun sholat Jumat. Dan yang keempat, kita juga harus tahu mengenai sunnah sholat Jumat itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu mengenai syarat wajib itu apa, kemudian syarat sah itu apa saja, rukun serta sunnah dalam sholat Jumat tersebut. Ya, langsung kita bahas selanjutnya ya. Oke, terus kemudian di sini pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu apa saja? Yaitu yang pertama Islam, kemudian yang kedua balik, kemudian berakal, kemudian sehat, kemudian laki-laki, terus merdeka, dan yang terakhir yaitu penduduk tetap. Ya, untuk keterangannya di sini ya syarat wajibnya yaitu harus orang Islam yang pertama. Jadi selain orang Islam di situ tidak diwajibkan. Ya, karena sholat Jumat ini dikhususkan untuk orang Islam saja. Terus kemudian yang kedua di sini maksud balik, yaitu dia sudah dewasa ya. Jadi tidak diwajibkan bagi anak kecil. Ya, bedanya sholat fardu dan sholat Jumat hanya di sininya ya. Jadi kalau sholat fardu itu anak kecil di situ diperbolehkan. Ya, sama saja sebenarnya sama sholat Jumat, hanya saja tidak diwajibkan ya, tidak ditekankan, karena untuk sholat Jumat itu sendiri dilaksanakan oleh orang dewasa. Terus kemudian yang ketiga yaitu berakal. Ya, maksudnya berakal di sini ini ya bukan orang yang gila ya, karena apabila di situ terdapat kelainan jiwa pada seseorang tersebut, maka akan sangat mengganggu kekhusyuan dalam melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu sehat. Jadi di sini tidak diwajibkan, maksudnya di situ boleh mengganti dengan sholat zuhur ya. Maksudnya tidak wajib di sini. Jadi sehat di sini sehat jasmani maupun rohaninya. Jadi apabila seseorang di situ
sakit ya, atau mungkin di situ fisiknya maupun rohaninya atau mungkin jiwanya di situ tidak diwajibkan ya, tetapi wajib menggantinya dengan sholat duhur saja. Terus kemudian yang kelima yaitu laki-laki. Nah, di sini perbedaan sholat fardu 5 waktu dengan sholat Jumat yaitu di sininya ya. Kalau sholat fardu 5 waktu itu laki-laki dan perempuan itu diwajibkan. Tetapi kalau sholat Jumat itu diwajibkan hanya untuk laki-laki saja yang sudah balik dan berakal sehat. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu merdeka. Maksudnya merdeka di sini bukan hamba sahaya ya. Mungkin pada zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi yang namanya hamba karena orang pada zaman sekarang itu sudah merdeka semuanya tanpa terkecuali ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin di berbagai negara-negara yang ekonominya rendah di situ ya, mungkin masih terdapat hamba-hamba sahaya. Tetapi ketika kita lihat ya realitanya di Indonesia, mungkin kemungkinan sudah tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Jadi wajibnya hanya untuk orang yang merdeka ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah penduduk tetap. Ya, maksud penduduk tetap di situ dia tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan perjalanan, maksudnya seperti itu. Jadi apabila kita sedang melakukan perjalanan jarak jauh kemudian di hari Jumat, ya kita tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Hanya saja ketika kita sanggup melaksanakan sholat Jumat itu sendiri ketika dalam perjalanan itu juga diperbolehkan. Hanya saja tidak diwajibkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Yaitu orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Yaitu yang pertama non-muslim, kemudian gila, kemudian anak kecil, kemudian perempuan, orang sakit parah, dan orang dalam perjalanan jauh. Yaitu adalah beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi ini kebalikannya yang tadi ya. Yang tadi adalah orang yang diwajibkan, dan di sini adalah orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu terkait syarat sah sholat Jumat ya. Jadi syarat sah sholat Jumat di situ yang pertama diadakan di pemukiman atau tempat tinggal ya, maksudnya di sini dia tidak dalam keadaan musafir ya, syarat sahnya seperti itu. Jadi dilaksanakan di suatu tempat di mana orang tersebut itu tinggal. Apabila orang tersebut itu tidak bermukim di situ, maksudnya dia dalam keadaan bepergian jauh, kemudian dia tinggal di tempat saudaranya atau baru sampai di tempat saudaranya yang jauh dari rumahnya, maka dia tidak diwajibkan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan secara berjamaah. Ya, syarat sahnya sholat Jumat sesuai dengan artinya, yaitu Jumat itu berasal dari kata jamak ya, jamaah, yang di situ artinya adalah berkumpul ya. Yang berkumpul apanya, yaitu orang-orangnya. Jadi harus dilaksanakan atau dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga yaitu dikerjakan pada waktu duhur ya, tanpa terkecuali karena memang dalam ketentuannya sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu duhur. Kemudian yang terakhir yaitu dilaksanakan setelah 2 khutbah. Ini perbedaannya dengan sholat id ya. Kalau sholat id baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, di situ khutbahnya berada di akhir atau setelah sholat ya. Tetapi kalau sholat Jumat ini khutbahnya atau 2 khutbahnya tersebut
dilaksanakan sebelum sholatnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu pengertian atau penjelasan mengenai syarat sah sholat Jumat. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait tentang rukun sholat Jumat. Jadi sebelum kita mengetahui rukun itu apa saja, maka yang perlu kita ketahui sebelumnya yaitu pengertian dari rukun tersebut. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu, ya, khususnya pada konteks ibadah. Kemudian adapun rukun sholat Jumat itu yaitu diantaranya yang pertama yaitu khotib, ya, terdapat khotib. Kemudian yang kedua jamaah sholat Jumat, maksudnya di situ jamaahnya di situ terdiri dari kurang lebihnya, ya, atau paling sedikit 40 orang. Terus kemudian yang ketiga yaitu khutbah 2 kali dan duduk di antaranya. Kemudian yang keempat yaitu sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Yaitu adalah beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai sunnah dalam sholat Jumat. Ya, sunnah itu apa? Yaitu amalan-amalan yang dianjurkan atau dilaksanakan ketika sholat Jumat. Dan sunnah-sunnah tersebut itu sangat banyak sekali, ya. Di sini saya sebutkan yang pertama yaitu mandi sebelum berangkat ke masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut. Itu kurang lebihnya yaitu bersih-bersih, ya. Bersih-bersih badan. Itu yang pertama, bisa memotong kuku, menggunting kumis atau menyisir rambut, di situ ketentuannya. Kemudian yang ketiga yaitu memakai pakaian yang paling bagus ketika hendak berangkat ke masjid atau melaksanakan sholat Jumat tersebut. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat yaitu memakai wangi-wangian. Ya, kemudian di sini sunnah yang selanjutnya untuk melaksanakan sholat Jumat yaitu membaca doa sebelum pergi ke masjid. Ya, terus kemudian yang selanjutnya yaitu menyegerakan berangkat dan melangkah dengan kaki kanan ketika hendak masuk masjid. Kemudian selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid ketika sudah sampai, ya, di masjid, yaitu dengan sholat 2 rakaat. Kemudian yang terakhir yaitu menghentikan aktivitas ketika khotib sudah naik ke mimbar, baik itu aktivitasnya zikir atau mungkin ini, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid tersebut. Jadi ketika khotib sudah naik ke mimbar, maka aktivitas di dalam masjid tersebut, baik di situ zikir maupun sholat 2 rakaat, maka harus segera dihentikan dan fokus kepada khutbah pada hari itu atau pada hari Jumat tersebut. Ya, jadi itu saja pembahasan untuk hari